Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai, selesai. Sebelum kita menginjak ke materi, kita menyanyi terlebih dahulu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku menunggu, patriot sedia berkorban, Pancasila dasar, rakyat adil makmur sempurna, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari ini ada yang tidak masuk atau izin, sakit, lengkap? Coba Bu Happy absen. Husna? Aliando? Ayah? Olive? Radit? Nopal? Nizam? Lintang? Yofi? Dika? Nah, berarti lengkap semua ya anak-anak hari ini. Nah, selanjutnya sejenak kita tarik nafas dulu agar konsentrasi. Tarik napas dalam-dalam. 1, 2, 3. Hembuskan perlahan. 1, 2, 3. Yuk, diulangi lagi. Tarik napasnya. 1, 2, 3. Hembuskan. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Tepuk 1. Oke apa yes? Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Konsentrasi. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal norma hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dibuka buku paketnya, bab 3. Coba Baby tanya, kalau tidak ada lampu merah di jalan raya, kalau di sini kan berarti di kota, berarti adanya lampu merah, lampu hijau. Kalau tidak ada itu, kita bagaimana sih? Jalannya gimana sih? Kalau tidak ada lampu merah, terus peraturan lalu lintas, amburadul, berarti bisa menyebabkan apa? Kecelakaan. Itu termasuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memahami pengertian dan jenis-jenis norma dalam kehidupan bermasyarakat, menjelaskan hak dan kewajiban anak sebagai bagian dari warga negara, mengidentifikasi pentingnya menaati norma, serta menjalankan hak dan kewajiban. Next. Bu Happy akan menyajikan masalah dari video di layar. Silakan diamati ilustrasi masalah dari video tersebut. So winning this round. Oh no, you're not. You guys are terrible. Nah, dari video tersebut, apa yang kalian perhatikan? Apa? Anak-anak bermain. Bermain apa? Terus, ada apa lagi? Nenek-neneknya kenapa? Merasa terganggu? Studi kasus. Di sebuah lingkungan padat,
penduduk, ada sekelompok anak remaja yang gemar bermain game online bersama di teras salah satu rumah hingga larut malam. Mereka sering berbicara dengan kata-kata yang kurang sopan dan tertawa terbahak-bahak. Seorang warga yang sedang sakit merasa sangat terganggu dan sudah menegur mereka baik-baik. Namun, anak-anak itu beralasan bahwa berkumpul dan bermain adalah bagian dari hak mereka. Ini adalah cerita dari video yang tadi Bu Epi tayangkan. Nah, norma apa sih yang mungkin dilanggar dari video tersebut? Norma kesusilaan. Ada lagi? Norma kesopanan. Siapa saja yang terlibat dari cerita tersebut? Anak-anak, terus orang tua, nenek-nenek. Mengapa anak-anak terus remaja itu tidak merasa bersalah walaupun dia main game berteriak-berteriak? Karena nenek itu terganggu ya. Nah, kenapa dia tidak merasa bersalah? Ada yang tahu? Nah, karena anak-anak itu juga mempunyai hak, yaitu bermain. Jadi kalian sebagai anak-anak juga mempunyai hak untuk bermain tidak? Iya. Nah, selanjutnya dari cerita tersebut, ilustrasi ini, Bu Happy akan membagikan LKPD kelompok. Kita dibagi kelompok dulu ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti diisi ini Bu Happy akan sediakan peta solusinya. Diisi petanya. Tadi dari video ini apa sih contoh pelanggarannya kesusilaan itu apa? Contoh pelanggaran hukumnya itu apa? Terus kesopanannya apa? Nah, di baliknya nanti sudah ada pertanyaannya, sudah ada studi kasusnya. Yang kedua, ada analisis hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Nanti hak anak itu apa? Tadi ya, bermain, ditulis di sini. Hak warga lain yang terganggu. Tadi neneknya ada mempunyai hak tidak? Punya. Apa sih haknya? Haknya apa nenek itu? Hidup nyaman. Dia juga membutuhkan itu. Kewajiban yang seharusnya dilakukan anak remaja. Nah, anak remaja ini yang benar bagaimana sih? Nah, ditulis. Ibu bagikan ya. Ditulis di nama kelompok. Ditulis nama kelompok dan anggotanya. Silakan berdiskusi. Ditulis nama kelompoknya. Ya. Nah. Iya, anggota kelompok. Ya.
Sudah ya? Kelompok 4 sudah. Ayo silakan maju presentasi hasil jawaban dari mengamati video semuanya. Maju. Yang kelompok lain untuk mengamati atau memberi tanggapan dari jawaban kelompok 4. Yuk, peta solusi. Untuk melanggar norma agama ada tak menghormati tetangga dan mengganggu tetangga, karena semua agama mengajarkan untuk berhubungan baik sama tetangga. Untuk pelanggaran norma kesusilaan ada tidak memiliki empati pada tetangga yang sakit. Hal itu harusnya tidak baik saat mengganggu orang lain. Contoh pelanggaran norma hukum: melanggar aturan tidak tertulis pada lingkungan RT atau RW tentang jam malam ketertiban umum. Contoh pelanggaran norma kesopanan: berbicara kurang sopan dan tertawa kejam tidak sesuai dengan kebiasaan sopan santun. Hak remaja dan masyarakat. Hak remaja yaitu bermain bersama teman. Hak remaja lain yang terganggu yaitu hak untuk dapat lingkungan yang tenang. Kewajiban remaja yaitu wajib menghormati hak para warga. Kesimpulan dari cerita ini adalah setiap orang memiliki kewajiban dan hak yang wajib dihargai agar tercipta keharmonisan. Solusi: anak-anak sebaiknya meminta maaf karena mereka telah mengganggu. Mereka tidak boleh bermain, tapi harus tahu waktu. Mereka harus berempati dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih Mbak ya, sudah bagus jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo, boleh duduk. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain tentang peta solusi yang mengamati video di depan. Contoh pelanggaran norma agama: menghormati dan menghargai tetangga, karena semua agama mengajarkan untuk berhubungan baik sesama tetangga. Setuju? Setuju. Contoh pelanggaran norma kesusilaan: tidak memiliki empati dan tetangga yang sakit hati nurani. Yang sakit hati nurani seharusnya tidak baik saat mengganggu orang lain. Jadi anak-anak itu tidak mempunyai hati nurani, kan seharusnya tidak mengganggu orang lain. Setuju gak jawaban dari kelompok 4? Setuju. Lanjut, contoh pelanggaran norma hukum: melanggar aturan tidak tertulis pada lingkungan RT atau RW tentang jam malam ketertiban umum. Di daerah kalian ada gak sih aturan tidak boleh rame atau mengganggu orang lain saat jam malam? Ada? Ada. Berarti setuju gak contoh pelanggaran norma hukum? Setuju. Contoh pelanggaran norma kesopanan: berbicara kurang sopan dan tertawa kencang, tidak sesuai dengan kebiasaan sopan santun. Berarti norma kesopanannya itu si anak-anak itu tidak sopan karena dia berteriak-teriak, tidak menghargai yang lain, mengganggu ketenangan. Setuju? Setuju. Analisis hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Yang pertama, hak anak remaja. Tadi apa? Bermain. Yang kedua, hak warga lain yang terganggu. Neneknya itu mempunyai hak apa? Hak apa? Hidup yang nyaman, yang tenang.
Terus yang ketiga, kewajiban yang seharusnya dilakukan anak remaja. Yang baik bagaimana? Menjaga ketenangan. Ada yang lain? Yang seharusnya anak itu tidak melakukan itu. Tidak berteriak-teriak, menghargai orang lain. Kesimpulan dan solusinya. Yang tadi ya, anak-anak sebaiknya meminta maaf, mereka tidak boleh bermain tapi harus tahu waktu. Mereka harus berempati dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dari jawaban itu, hari ini Bu Happy akan menjelaskan tentang pengertian norma. Norma adalah aturan yang mengatur perilaku masyarakat agar kehidupan berjalan tertib dan harmonis. Norma dibuatkan berdasarkan kebiasaan, nilai-nilai dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Jenis-jenis norma ada berapa? 4. Apa saja? Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Norma kesopanan, aturan yang mengatur tata krama dan etika. Seperti yang tadi, norma kesopanan, berteriak-teriak, berarti itu tidak sopan. Mengucapkan contoh dari norma kesopanan, mengucapkan salam, berbicara dengan sopan. Norma agama, aturan berdasarkan ajaran agama. Kalau kita mayoritas agamanya Islam, berarti kalau Islam itu wajibnya apa sih? Beribadah, tidak mencuri, tidak mengganggu ibadah orang lain. Norma kesusilaan, aturan yang berasal dari hati nurani manusia, tidak berbohong, menghormati orang lain. Norma hukum, aturan yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki sanksi tegas, larangan korupsi, peraturan lalu lintas. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban anak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Hak anak, setiap anak memiliki hak yang dilindungi oleh negara, seperti hak mendapatkan identitas. Punya akte? Punya akte, berarti itu hak anak. Kia itu kartu kecil warnanya pink, ada itu ya. Terus hak mendapat pendidikan, kalau di sekolah berarti kita mendapatkan ilmu. Terus hak atas kesehatan dan perlindungan, hak untuk bermain dan beristirahat. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu. Kewajiban anak, selain hak, anak juga memiliki kewajiban, yaitu menjaga kebersihan, kerapian lingkungan, bersikap jujur, dan tidak melakukan perundungan. Itu seperti apa? Bully. Menghormati orang tua dan guru. Pentingnya menaati norma, hak, dan kewajiban. Bu, apa toh pentingnya norma, hak, dan kewajiban ini? Jika semua orang menaati norma dan menjalankan hak serta kewajibannya, maka masyarakat akan lebih tertib, harmonis, tidak ada pelanggaran hukum dan konflik sosial. Hak setiap individu akan terpenuhi dengan baik. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Nah, hubungan norma dengan Pancasila. Norma dalam kehidupan bermasyarakat memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila.
Setiap norma mencerminkan sila-sila dalam sila yang menjadi pedoman hidup bangsa Pancasila. Sudah paham? Sudah. Coba Bu Happy tes. Kalau sudah paham. Mungkin ada yang mau maju? Satu anak. Satu anak, ayo maju yuk. Ayo maju yuk. Maju. Maju di sini. Nanti pindahkan gambar yang pas dari keterangan tersebut, ya. Maju di sini. Anggap aja iki layar sentuh, ya. Nah, 1, 2, 3. Ini dia. Upacara bendera termasuk kewajiban Batak ya. Lanjut. Kewajiban dini. Lanjut. Siapa ini? Membersihkan apa cah? Kelas. Termasuk dibantu Mbak ya. Yuk. Ini disayangi di keluarga. Hak anak di rumah. Lanjut. Ini apa? Dibantu Mbak ya. Hak anak di rumah. Hak apa kewajiban? Kewajiban. Iki membantu apa sih? Mencuci. Berarti kewajiban anak di rumah. Lanjut. Belajar. Hak anak di sekolah. Lanjut. Makan, makanan bergizi di rumah. Berarti kita hak anak di rumah. Bebas, nanti kan bisa kelihatan salah apa enggak ya. Nah, sopan santun, menunduk saat ada orang tua atau guru. Termasuk apa? Norma apa? Kesopanan. Bener gak ya? Gonceng telu. Ini pelanggaran apa? Termasuk pelanggaran apa? Norma hukum. Ini agama, perbedaan agama. Lanjut. Norma kesusilaan. Ini gambar apa, Cah? Salim sebelum berangkat sekolah. Apakah betul jawabannya? Kita lihat. Ini berarti betul semua ya guys. Yuk, terima kasih untuk Mbak Aya. Tepuk tangan untuk Mbak Aya. Berarti sudah bisa semua ya. Sudah bisa? Tenang? Paham? Coba Bu Happy kasih LKPD individu. Ditulis nama kelasnya. Kasih belakang nih. Nanti kalau sudah dikumpulkan ya. Satu orang satu. Ini individu. Sudah?
Sudah? Dikumpulkan di sini. Jatuh. Ambil nak. Tadi sudah menjawab LKPD individu. Sudah semua ya? Tadi berarti norma ada berapa? 4. Norma? Kesopanan, agama, kesusilaan. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, setiap masyarakat memiliki aturan yang harus diikuti agar tercipta ketertiban dan keadilan. Aturan ini disebut norma dan berfungsi untuk menjaga kehidupan sosial yang harmonis. Selain itu, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Norma dalam masyarakat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Norma berarti tadi adalah aturan. Norma adalah aturan hidup. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Berarti norma tadi apa? Aturan hidup. Hak sesuatu yang kita peroleh. Kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan. Sudah paham? Pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Dengan menaati norma yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat hidup dalam keteraturan, saling menghormati dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Besok kita akan membahas tentang proses perumusan dasar Pancasila ya. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.